Tiga ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para siswa dan siswi kelas 12 di masing-masing jurusan, salam sejahtera, salam bahagia. Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi bimbingan konseling yang temanya adalah prinsip dalam konseling Islam. Beberapa part yang lalu Bapak sampaikan bahwa konseling itu sangat penting bagi kita. Manusia hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan selalu menghadapi ujian. Oleh karenanya ketika kita dihadapi dengan suatu masalah atau ujian, maka kita akan mencarikan solusi. Dengan bimbingan konseling ini, insya Allah mudah-mudahan solusi yang terbaik agar kita ini bisa menjalani hidup untuk dunia sampai akhirat. Baik, dalam kesempatan kali ini Bapak akan sampaikan prinsip konseling Islam. Prinsip konseling Islam merupakan prinsip yang membantu individu atau setiap manusia agar berkembang memiliki beberapa prinsip yang penting. Karena manusia ini harus ada kemajuan. Hari ini baik, akan lebih baik hari yang akan datang. Maka solusinya yang pertama, bagaimana kita menghadapi masalah hidup itu dengan ketentuan kita mencapai kebahagiaan. Solusinya yang pertama, satu, dengan kita mempelajari konseling, insya Allah kita bisa memecahkan suatu persoalan. Persoalan itu di dalam konseling ada yang namanya cara memberikan kabar gembira kepada manusia yang ketika manusia itu bermasalah. Apapun kondisinya yang harus kita jalani di dalam yang namanya konseling, maka kita harus melihat situasi dan kondisi. Jadi ketika kita memberikan konseling yang sifatnya itu adalah kabar gembira kepada manusia, tentunya ini akan membantu agar manusia itu bisa melepaskan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia. Dengan kabar gembira merupakan solusi. Manusia itu diberikan yang namanya pencerahan diri, agar senantiasa dia tidak terlalu terbebani di dalam hidupnya. Kalau kita sering memberikan yang namanya kegembiraan, insya Allah kita akan memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Jadi solusi konseling ketika menghadapi manusia yang sedang bermasalah itu, kita harus hibur dengan yang namanya kegembiraan. Insya Allah dengan kabar gembira itu bisa mengatasi masalah yang dihadapi. Yang kedua, ketika konseling itu diajarkan oleh kita untuk memberikan solusi, maka janganlah konseling itu dijadikan suatu beban buat kita. Jadikan konseling itu merupakan solusi yang tentunya solusi itu akan dijalani oleh kita, kebaikan untuk kita. Tapi kita jangan melupakan bahwa konseling itu adalah segalanya. Karena konseling itu sendiri adalah merupakan cara agar manusia ini bisa menyelesaikan setiap masalah. Tetapi yang terpenting kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bimbingan konseling itu kita harus bisa menjalani dengan baik. Insya Allah solusi yang kita tempuh akan mendapatkan hasil yang baik. Yang kedua, dengan prinsip konseling mempunyai arti bagaimana manusia itu selalu mendekatkan diri kepada Allah.
Kalau kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikir, dengan cara beribadah, insya Allah kita akan mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jawaban yang sangat mulia dan sempurna. Ini adalah bagaimana kita agar kita ini lebih dekat lagi kepada Allah. Setiap kita punya masalah, maka kita harus banyak-banyak mengingat Allah, taqarruban ilallah. Dengan kita banyak mendekat kepada Allah, dengan kita banyak zikir kepada Allah, insya Allah hati kita akan tenang. Ala tatmainnul qulub, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kita berzikir, dengan kita beribadah, insya Allah bisa menenangkan hati kita. Hati kita yang sedang bermasalah, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Dengan sandaran kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip yang ketiga di dalam konseling Islam itu adalah menghargai diri kita, menghargai orang lain. Dengan kita menghargai diri kita, berarti kita sudah belajar bagaimana mengintrospeksi diri kita. Lalu kita belajar menghargai orang lain. Itu artinya bagaimana manusia hidup bersosial agar dia mempunyai yang namanya tenggang rasa di antara satu dengan yang lainnya. Berikutnya, prinsip di dalam konseling Islam yang keempat adalah selalu menyentuh hati manusia. Hati nurani manusia harus disentuh. Ketika ada yang bermasalah, maka bagaimana kita harus bisa membaca hati manusia itu sendiri. Kalau hati manusia itu sendiri sudah dibaca dengan baik, bisa dikaji dengan baik, maka kita bisa menyentuh dengan hati kita yang baik. Sentuhan hati itu adalah merupakan sentuhan jiwa. Kalau hati sudah disentuh, insya Allah jiwa pun akan tersentuh. Berikutnya yang terakhir, dengan prinsip konseling Islam kita harus mempunyai ketauladanan diri atau pribadi yang berakhlakul karimah. Dengan kita akhlak sebagai modal utama, dengan budi pekerti yang baik, dengan attitude yang baik, dengan sopan santun yang baik, ini bisa memberikan yang namanya bimbingan konseling. Sehingga bimbingan konseling itu bisa tersapi dengan baik, bisa diamalkan dengan baik, bisa dijalankan dengan baik. Inilah materi bimbingan konseling dari prinsip konseling secara Islami. Mudah-mudahan ini bisa dipelajari dengan baik dan kita bisa amalkan dengan baik. Terima kasih penyampaian bimbingan konseling pada tahap ketiga ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.